Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, mahasiswa manajemen yang saya hormati. Baik, saya akan sedikit memberikan tambahan materi ya, terkait dengan materi hari ini, manajemen sumber daya manusia terkait dengan personal planning dan recruiting, gitu ya, perencanaan individu dan perekrutan yang menjadi salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Like, komen, share dan subscribe ya. Baik, nah ini adalah beberapa konten atau daftar isi yang akan saya bahas. Namun sekali lagi, untuk efektivitas waktu tidak akan saya bahas semuanya gitu ya, hanya beberapa saja yang saya kira perlu dibahas. Sisanya nanti Anda bisa belajar secara mandiri dari materi yang saya berikan. Sebagai introduction gitu ya, kira-kira kenapa perlu perencanaan sebagai manusia yang baik begitu ya? Ya pada intinya adalah eh, agar ya tidak terjadinya mismatch gitu ya antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan kandidat gitu ya, baik internal maupun eksternal tentunya, sehingga perlu gitu ya bahwa perencanaan daripada sumber daya manusia itu gitu, sehingga ini penting begitu untuk diperhatikan. Nah, di Indonesia sendiri begitu ya, isu ini gitu ya menjadi apa namanya, seiring pergeseran kebutuhan tenaga kerja yang sudah serba digital, bonus demografi dan tekanan globalisasi begitu, bahwa perencanaan menjadi dan rekrutmen menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi satu awal siklus bagi manajemen sumber daya manusia yang sangat krusial begitu. Karena di mana-mana mendapatkan tenaga kerja yang baik itu menjadi salah satu hal yang diimpikan begitu dari setiap organisasi maupun perusahaan yang sifatnya profit oriented begitu ya. Oleh karenanya, kita perlu memahami terlebih dahulu begitu ya. Apa namanya? Apa itu sebenarnya workforce planning gitu ya, perencanaan tenaga kerja. Pada intinya workforce planning adalah gitu ya, ini yang sesuai yang ada di definisi, proses untuk menentukan gitu ya, posisi-posisi apa yang harus diisi oleh perusahaan dan cara mengisinya itu seperti apa. Jadi tentunya di setiap divisi atau bagian-bagian perusahaan tentu akan mengalami yang namanya kekosongan jabatan atau kekosongan posisi begitu ya. Sehingga perlu yang namanya perencanaan dan peramalan tenaga kerja untuk mengisi siapa sih yang harus mengisi posisi yang tersedia itu begitu ya. Kemudian strateginya seperti apa yang harus dilakukan begitu ya. Kemana, apa namanya, siapa yang akan mengisi nanti, sehingga perlu gitu ya. Makanya perlu yang namanya peramalan kebutuhan tenaga kerja, labor demand-nya seperti apa gitu ya. Kebutuhannya itu berapa sih gitu yang sudah diramalkan, sehingga perlu gitu ya. Dengan mengikuti tren analisis yang ada, data-data kuantitatif, rasio produktivitas maupun kondisi tenaga kerja saat ini, maka perlu diramalkan berapa yang dibutuhkan dan kira-kira siapa yang ingin sudah memasuki masa pensiun begitu, sehingga perlu untuk juga diperhatikan, sehingga ketika direkrut, ketika direncanakan memang betul-betul itu dibutuhkan, sehingga tidak terjadi yang namanya overload posisi gitu ya, atau overload tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya meramalkan kebutuhan tenaga kerja juga setidaknya bisa, yang pertama adalah dari kandidat internal gitu ya, melihat data promosi gitu ya, demografi karyawan secara internal gitu, dan lain sebagainya, sehingga apakah ada gitu posisi yang potensial dari sisi internal untuk proses perencanaan ini.
ataukah gitu ya harus memang menjadi kandidat eksternal, membuka di pasar tenaga kerja, gitu ya, melihat data dari BPS, kemudian menggunakan platform rekrutmen online dan sebagainya. Nah itu lihat juga kita mencari apa namanya perjalanan ramalan tenaga kerja melalui apa? Apakah secara internal maupun eksternal? Itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini dia beberapa gitu ya step ya atau langkah daripada yang namanya rekrutmen dan seleksi. Saya kira ini adalah secara umum yang bisa jadi terjadi gitu ya. Ada juga yang terjadi. Yang pertama apa? Satu gitu ya, perencanaan dan peramalan tenaga kerja tadi. Itu yang paling penting. Diidentifikasi posisi mana yang sekiranya perlu penambahan atau pengisian kekosongan tenaga kerja. Diramalkan berapa orang begitu ya. Kemudian berapa yang akan pensiun misalkan ataupun tugas. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah recruiting. Membangun apa namanya kandidatnya gitu ya. Kira kandidatnya siapa saja apa namanya yang akan di uh, gitu ya. Sistemnya seperti apa? Internal atau eksternal tadi gitu ya. Ketika sudah maka masuk ke tahap ketiga adalah applicant complete application form gitu ya. Kita mengumumkan apa namanya proses rekrutmen yang ada bahwa perusahaan atau organisasi itu sedang oprek gitu ya open rekrutmen dengan berbagai macam apa namanya persyaratan, job desk-nya apa dan juga job spesifikasinya itu seperti apa untuk posisi yang dibutuhkan tadi. Gitu ya. Dengan sistemnya seperti apa rekrutmennya itu sudah dijelaskan. Katakanlah sudah melaksanakan proses rekrutmen ya sudah banyak yang apply maka masuk tahap keempat gitu ya menggunakan alat seleksi ya ini dia ya proses seleksi bisa saja administrasi gitu ya seleksi kemampuan dasar dan sebagainya terserah gitu ya. Prosesnya seperti apa yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan rencana apa namanya rencana perekrutan yang sudah dibuat sebelumnya itu kan diseleksi. Kemudian masuk tahap selanjutnya, nah ini pasti gitu ya, supervisor and interview final. Biasanya ada beberapa proses rekrutmen dan lain sebagainya itu yang juga akan melibatkan proses interview tingkat akhir. Kalau saya contohkan dalam lingkup CPNS begitu, contohnya aja CPNS dosen begitu, itu pasti ada yang namanya setelah kompetensi dasar gitu, ada yang namanya kompetensi bidang. Dan juga yang namanya interview gitu ya. Interview oleh apa namanya pihak-pihak yang terkait atau pimpinan-pimpinan di instansi yang kita pilih. Ini sama secara umum begitu juga di berbagai macam perusahaan yang sifatnya profit oriented begitu juga pasti akan ada yang namanya interview kandidat yang sudah final gitu ya. Kemudian yang tahap terakhir ketika apa namanya sudah dinyatakan layak dan cocok dengan kualifikasi yang ada maka tenaga kerja akan dipilih gitu ya. Tahap akhir adalah job offer biasanya dan kontrak. Maka kandidat secara resmi akan diterima apa namanya di perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Ini adalah salah satu proses umum tahapan demi tahapan rekrutmen dan seleksi. Nanti akan kita lihat proses lengkapnya itu seperti apa di slide berikutnya atau di materi-materi yang berikutnya. Oke, saya lanjut. Nah, dalam proses rekrutmen yang efektif begitu ya, biasanya perusahaan akan menerima sebanyak-banyaknya. Ya, nih. Menerima sebanyak-banyaknya. Makanya biasanya menggunakan yang namanya piramida yield gitu ya. Rekrutmen. Diterima sebanyak-banyaknya, kemudian ketika sudah di review dan diseleksi sisa berapa orang begitu ya. Kemudian dari banyaknya 200 ini diseleksi lagi sisa berapa orang. Kemudian sampai dengan yang di hire. Gitu ya. Itu berapa orang? Biasanya menggunakan piramida yield. Makanya perusahaan pasti akan merekrut sebanyak-banyaknya, kemudian akan
akan diseleksi juga dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Oh, yang akan diinterview berapa orang begitu ya, dan yang di-hire nanti akan berapa orang. Itu akan sudah tercermin dalam yang namanya piramida yield. Kenapa perlu piramida yield gitu ya? Bahwa piramida yield ini gitu ya akan membantu manajer atau divisi HR yang terkait itu untuk memproyeksikan sebenarnya atau meramalkan jumlah input atau leads gitu ya yang dibutuhkan sampai dengan outputnya new hire-nya secara realistis gitu ya berdasarkan rasio historis ataupun rata-rata berdasarkan data-data yang ada, sehingga piramida yield ini penting. Jangan sampai kita hanya merekrut sedikit saja gitu ya, ternyata dari katakanlah 50 itu nggak ada yang kompeten sebenarnya, nggak ada yang layak, sehingga perlu kalau merekrut itu ya sudah sebanyak-banyaknya gitu, jangan ada batasan berapapun itu akan direkrut kemudian diseleksi dalam dari sisi administrasinya. Oke, next. Nah, sumber rekrutmen. Nah, ini yang menjadi penting harus kita bahas begitu ya. Kira-kira ya, sumber rekrutmen itu apa aja sebenarnya? Oke, secara umum sumber rekrutmen yang kita tahu gitu ya, itu pasti akan ada dua, internal maupun eksternal. Internal pasti dari dalam gitu ya. Bisa berupa apa aja gitu ya. Oh, transfer, promosi, iklan dari dalam dan lain sebagainya, banyak. Itu internal. Yang biasanya kalau internal lebih menguntungkan biasanya. Kenapa? Karena sumber daya yang ada sudah memahami culture daripada budaya perusahaan atau organisasi yang di tempat bekerja begitu. Ada juga namanya external recruitment. Nah, ini membuka seluas-luasnya lapangan kerja di luar perusahaan melalui pengiklanan, keseluruhan alak-alor gitu ya. Atau biasanya pasar tenaga kerja, exchange gitu ya. Makanya kan sekarang juga banyak begitu ya perusahaan-perusahaan yang menerapkan exchange magang untuk para fresh graduate di perguruan tinggi dan sebagainya, atau melalui kampus rekrutmen dan lain sebagainya. Itu banyak gitu ya, banyak berbagai macam cara. Yang pada intinya yang membedakannya kalau internal source ini berarti dari dalam dalam perusahaan. Kalau eksternal ya udah dari luar, tidak disangkut pautnya dengan promosi dari dalam, ini dari luar. Itu yang membedakan keduanya ya, secara umum. Jadi kalau ditanya rekrutmen itu sumber dari mana aja ya, bisa dari dalam internal source gitu ya, atau internal rekrutmen, atau dari luar external source atau external rekrutmen begitu. Dan kita lihat lagi, nah ini ya sudah banyak tadi sudah saya jelaskan, nanti Anda bisa pelajari sendiri. Ini juga sudah ada. Nah, kita coba bahas sedikit gitu ya. Internal kandidat ya. Sekali lagi fokusnya pada dalam organisasi itu, kata kuncinya. Apa saja keunggulannya? Yang satu, karyawan sudah kenal gitu ya. Meningkatkan loyalitas karyawan itu pasti. Lebih hemat biaya, ini pasti. Karena dari dalam tidak perlu banyak prosedur gitu ya. Gaji lebih rendah. Nah, ini pasti karena apa namanya? Dari dalam kan sudah tahu culture-nya, ya udah gaji aja sesuai dengan yang sudah standar yang ada di situ gitu ya. Itu keunggulan. Nah, oh ini kesalahannya. Ini adalah kelemahan ya, sekali lagi ini kelemahan atau kekurangan. Ini salah ya. Ini kekurangan. Kurang perspektif gitu ya. Membuang waktu dan lain sebagainya. Itu dua sumber kalau internal, ya, baik keunggulan maupun kekurangannya. Dan caranya juga banyak gitu ya. Bisa berupa job posting, kita berikan posting kebutuhan internal, skill inventory, internal politik, atau koneksi yang dari dalam, oh kita promosikan saja nih gitu ya. Atau mantan karyawan yang di rehiring lagi, dipanggil lagi. Itu juga banyak cara kalau sumber internal gitu ya. Yang pernah barangkali di PHK dulu, udah kita panggil lagi karena kebutuhan perusahaan gitu. Oke, baik, ini coba saya edit dulu
ini kekurangan ya. Next. Nah, kalau eksternal, pada intinya dari luar gitu ya. Rekrutmen dari luar. Luar organisasi. Gitu ya. Baik berupa rekrutmen online, offshoring, gitu ya, agensi, iklan, hidden job market dan sebagainya. Yang sifatnya ini biasanya oprek gitu ya. Ada brosur-brosurnya, poster-posternya, open recruitment, posisinya apa dan sebagainya. Dan ini biasanya apa namanya akan bisa mendapatkan talenta dengan keterampilan dan perspektif yang baru. Kenapa orang baru gitu ya dari luar. Namun kalau yang biasanya sumber eksternal ini ya pasti akan membutuhkan biaya tambahan gitu kan untuk memberikan pelatihan dan sebagainya. Dan biasanya lebih efektif juga karena karyawan baru gitu ya, orang baru. Dia akan memiliki ide-ide baru, ide-ide inovasi baru untuk pengembangan perusahaan itu sendiri. Nah ini recall kembali gitu ya, sumber pada rekrutmen internal maupun eksternal. Yang mana yang efektif? Keduanya efektif, begitu ya kalau pandangan saya. Namun keduanya punya plus dan minusnya. Kalau internal dari sisi biaya hemat, gitu ya. Tapi kalau eksternal mungkin dari sisi biaya perlu anggaran yang lebih, begitu ya. Kenapa? Karena perlu training dan sebagainya, banyak prosesnya. Tergantung kebutuhan perusahaan sebenarnya. Nah, ini tambahan di era sekarang ya, bahwa rekrutmen tidak hanya lagi dibatasi pada beberapa orang saja, gitu ya. Sekarang eranya bahwa rekrutmen itu harus inklusif, berlaku kepada semua orang. Makanya kalau kita lihat contoh saja BUMN, ada untuk kalangan tertentu, disabilitas, afirmasi dan sebagainya. CPNS pun gitu juga gitu. Ada yang untuk afirmasi disabilitas dan sebagainya. Sehingga sudah inklusif gitu ya. Tidak ada lagi diskriminasi yang namanya gender, usia, status keluarga, disabilitas, ras dan sebagainya. Tidak ada lagi. Sekarang eranya inklusif. Sehingga perusahaan tidak lagi yang untuk membatasi, oh ini dari ras ini, tidak usah deh gitu. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Semuanya sudah terbuka untuk semua orang gitu. Sehingga perlu diperhatikan untuk perusahaan bahwa rekrutmen itu harus inklusif, tidak lagi terbatas, tidak dari oh ini perempuan yang nggak usah, oh ini orang apa namanya disabel nggak usah, oh ini sudah lansia umur yang nggak usah, tidak bisa lagi kayak gitu. Dan Kemenaker pun sudah mengeluarkan edaran begitu ya terkait dengan larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen pekerjaan. Ini silakan Anda baca sendiri ya. Nah, sebagai contoh, saya berikan contoh bahwa ini rekrutmen BUMN tahun ini. Tuh, ya lihat. Selain jalur reguler, ada yang namanya jalur disabel. Disabel. Gitu. Artinya, BUMN ingin di pekerjaan itu sifatnya adalah inklusif untuk semua orang. Dengan berbagai macam kekurangan, sama. Diberikan kesempatan yang sama, tidak dapat beda. Atau ada juga untuk orang asli Papua, gitu. Maaf, gitu ya. Khusus rekrutmen afirmasi jalur Papua itu juga ada, gitu ya. Itu silakan. Nah ini contoh inklusivitas dalam rekrutmen, tidak membeda-bedakan suku maupun ras kembali. Nah yang selanjutnya, nah ini contoh saja gitu ya, application form. Ya. Biasanya sekarang eranya adalah digitalisasi, gitu ya. Jarang sudah menggunakan paper base gitu ya, tapi sudah biasanya langsung application formnya berupa online gitu biasanya sekarang ya. Daftar melalui Google Form atau website yang sudah disediakan perusahaan dan sebagainya. Itu lebih di era digital kayaknya lebih efektif dibandingkan paper base gitu ya. Silakan Anda baca sendiri. Juga sama. Nah, selanjutnya penggunaan formulir lamaran kerja kurang lebih kayak aplikasi form tadi gitu ya. Yang pada intinya tujuannya adalah untuk mengumpulkan data administratif calon pegawai baru. Tujuannya ini
aplikasi form gitu ya. Dari berbagai macam form kita kumpulkan tuh administratifnya seperti apa, kualifikasinya seperti apa itu kumpul. Nah, yang biasanya kalau formulir itu biasanya pasti data pribadi, riwayat, kompetensi, kebenaran dan sebagainya itu pasti ada. Sebagai contoh, rekrutmen calon ASN gitu ya. Dan pasti di sana sangat lengkap ya. Kita memberikan data secara digital dengan berbagai macam kebutuhan gitu itu kita berikan di formulir yang sudah diisi. Gitu. Dan ini contoh NIK dan sebagainya. Kenapa digital ini lebih efektif? Karena kalau dari sistem digital itu kan bisa langsung misalkan gitu ya. Kita ingin men-tracking nama yang bersangkutan menggunakan NIK, SKCK dan sebagainya. Itu kan udah kelihatan catatan kriminalnya dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga rekrutmen berbasis online atau digital ini lebih efektif saya kira dan lebih efisien dari segi biaya baik yang merekrut maupun yang akan mengapply begitu ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya tambahan AI dalam rekrutmen gitu ya. Bahwa sekarang AI berkembang dengan semangat pesat begitu ya. AI sekarang bisa juga dimanfaatkan untuk menyaring ribuan CV gitu ya, menjadwalkan wawancara dan sebagainya. Banyak peran AI yang sudah banyak digunakan perusahaan besar gitu ya. Nah, ini sebagai contoh Hire UV, PO gitu ya, dan sebagai Talent Hound dan sebagainya sudah menggunakan yang namanya AI. Hemat dia mampu menyaring berbagai macam dokumen-dokumen calon pelamar. Contohnya menggunakan ATS gitu ya. Yang sifatnya ATS, saya lupa sifatnya apa ya. Pokoknya tracking system gitu ya. Application tracking system untuk men-screening CV secara otomatis. Siapa yang sesuai dan tidak gitu ya. AI sekali lagi ini juga AI juga, silakan nanti Anda bisa membaca lebih lengkap. Nah, sekarang kita membahas pro dan kontranya AI dalam rekrutmen. Pro-nya apa sebenarnya? Sekali lagi mempermudah sebenarnya, efisien dan efektif. Efisien dalam biaya, efektif dalam kecepatan proses rekrutmen. Itu pro-nya sebenarnya penggunaan AI. Tapi kalau kontranya, AI pasti punya kekurangan gitu ya. Dia pasti terbatas dalam menilai soft skill seseorang. Itu pasti terbatas. Yang kedua, rawan kebocoran data itu pasti. Kenapa? Karena minim privasi. Kalau memang AI-nya masih sistemnya masih belum apa namanya kredibel dan masih belum bagus begitu ya. Bias, bias algoritma, teknis dan sistem error ini juga pasti akan terjadi. Karena yang namanya AI ya, alat yang di create atau diciptakan oleh manusia itu pasti punya keterbatasan. Sehingga penting diperkirakan mana yang AI itu perlu digunakan dan yang tidak perlu gitu ya. Karena kolaborasi antara manusia dan AI itu saya kira lebih bagus dibandingkan AI semuanya. Employee branding digital nanti Anda silakan baca sendiri ya. Nah, kesimpulannya apa sih sebenarnya gitu ya, bahwa pada intinya perencanaan kerja tenaga kerja itu sangat penting gitu ya untuk menentukan posisi apa yang kosong, posisi apa yang perlu diisi dan bagaimana cara mengisinya. Sehingga perlu yang namanya forecasting gitu ya, peramalan internal, apa ada nggak sih karyawan yang dibutuhkan yang layak begitu ya, atau eksternal nih, kita perlu mencari orang baru dari luar perusahaan. Itu silakan. Rekrutmen ada dua ya, internal dan eksternal. Itu yang sudah kita jelaskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada intinya, pada akhirnya adalah bahwa di era digitalisasi, bahwa perusahaan sudah perlu mempertimbangkan penggunaan namanya teknologi dan branding digital. Teknologi seperti AI perlu dipertimbangkan untuk penggunaannya untuk efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen tentunya. Dan perusahaan juga perlu employer branding gitu, mengemploy atau membranding perusahaannya sendiri agar bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik, menarik dan menyeleksi kandidat yang tepat dan di posisi yang tepat. Pada intinya itu terkait dengan materi personal planning dan recruiting atau rekrutmen. Semoga bermanfaat gitu ya, menambah
wawasan Anda semuanya, dan jika ini bermanfaat silakan disebarkan ke banyak orang. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan pesan dari Ibunda kita RA ini bahwa ketekunan adalah kunci dari proses belajar. Tidak ada hasil besar tanpa kerja keras. Oleh karenanya, jika teruslah belajar, karena memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu kerja keras, gitu ya, perlu usaha yang besar. Demikian dari saya. Ketika memang ada yang ditanyakan, silakan Anda bisa berkomentar di kolom komentar YouTube ini dan berikan pertanyaan maupun responnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.